Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6161. 80.000 mil udara ungu menyebar di atas kota kekaisaran. Para pendekar yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara ulang tahun, serta para pendekar di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran, semuanya mendongak pada saat itu. Ketika Lin Bai melihat 80.000 mil udara ungu itu, dia merasa terkejut di dalam hatinya, dan dia tidak memikirkan hal lain selain itu. Hanya Zhang Bailiu, patriark yang berdiri di depan Lin Bai, yang mendongak ke arah 80.000 mil Ziki, dan menghela napas. Aku benar-benar tidak menyangka keberuntungan nasional Chu begitu baik. Ziki sejauh 80.000 mil. Fondasi negara Chu tidak akan terguncang. Lin Bai agak penasaran, dan bertanya, leluhur tua, apakah ada yang perlu dikatakan tentang energi ungu sejauh 80.000 mil? Patriark Zhang Bailiu memikirkannya dengan cermat, dan berkata kepada Lin Bai, putra suci tidak mengetahui sesuatu. Ada banyak kekuatan di dunia ini, tetapi hanya ada 3 bentuk. Pertama, sekte. Seperti sekte Tianshui, sekte Wentian, Istana Senglian, sekte Tianxian, dan lain-lain, semuanya dianggap sebagai sekte. Sekte relatif sederhana. Anda hanya perlu merekrut murid Tianjiao dan melatih mereka menjadi talenta, sehingga sekte dapat terus berkembang. Jenis kedua adalah keluarga. Seperti 5 keluarga besar di Chu, keluarga Chen, keluarga Qian, keluarga Li, keluarga Sun, dan keluarga Zhao, mereka semua adalah keluarga. Keluarga lebih sederhana daripada sekte. Mereka terikat oleh darah dan kekerabatan. Semua anggota keluarga dapat menggunakan kekuatan mereka ke tempat yang sama, yang juga dapat membuat keluarga berkembang. Kekuatan ketiga adalah dinasti. Kekuatan dinasti sama sekali berbeda dari sekte dan keluarga. Struktur organisasi dinasti jauh lebih rumit daripada sekte dan keluarga, melibatkan berbagai aspek. Membangun dinasti jauh lebih sulit daripada membangun keluarga dan sekte, tetapi mereka memiliki keunggulan unik. Keunggulan ini adalah keberuntungan negara. Nasib negara. Lin Bai berpikir sejenak. Zhang Bailiu berkata, nasib negara adalah hal yang misterius. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara tepat bagaimana nasib itu terbentuk. Zhang Bailiu memandang hamparan udara ungu sejauh 80.000 mil di langit di atas kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, setiap hari ulang tahun Kaisar Chu, akan ada upacara persembahan kepada langit, dan setelah Kaisar Chu memberi penghormatan kepada langit dan bumi, nasib negara juga akan terungkap. Misalnya, sekarang, Kaisar Chu mempersembahkan kurban kepada langit, dan hamparan udara ungu itu berada sejauh 80.000 mil, yang berarti bahwa kekayaan nasional negara Chu sangat makmur. Setidaknya dalam puluhan ribu tahun mendatang, tidak seorang pun dapat menggoyahkan fondasi negara Chu. Sayang sekali, Zhang Bailiu menghela napas pelan, jika ada 90.000 mil energi ungu, sangat mungkin akan ada seorang suci di Chu di masa depan, seseorang yang dapat mencapai Taoisme dan menjadi seorang peri. Sayang sekali jaraknya hanya 80.000 mil, dan visi tentang orang suci yang berjarak 90.000 mil dari energi ungu masih jauh di belakang. Setelah mendengarkan penjelasan Zhang Bailiu, Lin Bai setengah mengerti, seolah-olah udara ungu yang melayang di langit mewakili takdir masa depan negara Chu. Tetapi tidak dinyatakan dengan jelas berapa tahun keberuntungan nasional yang diwakilinya. Menurut spekulasi Zhang Bailiu, setidaknya dalam puluhan ribu tahun ke depan, tidak seorang pun dapat menggoyahkan fondasi negara Chu. Zhang Bailiu berkata lagi dengan suara rendah, selanjutnya ada mata rantai yang sangat penting. Mata rantai apa? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Zhang Bailiu memandang altar, dan memperhatikan lonceng besar dan genderang di matanya. Putra suci, lihat, lonceng besar itu disebut, lonceng Tianming, dan genderang besar itu disebut, genderang Diming, keduanya milik keluarga Chu. Artefak khusus untuk pengorbanan kerajaan. Menurut aturan lama, ketika pengorbanan Kaisar Chu kepada surga selesai, pangeran akan maju, membunyikan lonceng dan memukul genderang, dan mengumumkannya kepada dunia. Petik 2. Pada saat itu, udara ungu dari 80.000 li di langit akan terbang turun dan jatuh ke tubuh Chu Jun, yang berarti bahwa dia akan membawa takdir masa depan Chu. Tetapi sekarang di bawah perintah Kaisar Chu, tidak ada penunjukan pangeran yang jelas. Yang mulia Raja Chen dan Yang mulia Pangeran ketiga keduanya berada di altar saat ini. Saat itu, kita tidak tahu siapa yang akan membunyikan lonceng dan siapa yang akan memukul genderang. Lin Bai mendengar penjelasan dari Patriark Zhang Bailiu, dan juga melihat lonceng besar dan genderang di altar. Menurut apa yang dikatakan Zhang Bailiu, persembahan hari ulang tahun Kaisar Chu kepada surga diikuti oleh permaisuri dan putra mahkota. Selain itu, anggota keluarga kerajaan lainnya harus menunggu di bawah mimbar surga.
Tetapi sekarang tidak ada putra mahkota di negara Chu, jadi Yang Mulia Raja Chen dan Yang Mulia Putra Mahkota berada di altar pada saat yang sama. Lonceng dan genderang melambangkan suksesi putra mahkota. Ini menarik. Yang Mulia Raja Chen dan Yang Mulia Putra Mahkota, siapa yang akan membunyikan lonceng dan siapa yang akan memukul genderang? Lin Bai menyipitkan matanya, dan berpikir dengan hati-hati dalam hatinya. Meskipun pengakuan Xia Jingzi belum disampaikan kepada Kaisar Chu saat ini, tetapi beritanya telah bocor, Kaisar Chu sebaiknya tidak membiarkan pangeran ketiga memukul lonceng dan genderang. Jika pangeran ketiga tidak pergi, hanya pangeran Chen yang akan pergi. Jika Yang Mulia Pangeran Chen turun untuk memukul lonceng dan menabuh genderang, membawa takdir kerajaan Chu, maka dialah kaisar berikutnya yang pantas mendapatkannya. Sederhananya, ulang tahun Kaisar Chu ini bukan hanya pertemuan besar di dunia iblis, tetapi juga peralihan kekuasaan di kerajaan Chu. Setelah menunggu lama, sekitar 2 jam kemudian, proses persembahan kurban ke surga akhirnya selesai. Genderang, bunyikan lonceng. Setelah upacara persembahan kurban ke surga, ayah mertua Anda mengumumkan bagian terakhir dari upacara tersebut. Semua orang mengangkat kepala dan memandang ke teras Tiandao, ingin melihat pangeran mana yang akan naik untuk memukul lonceng dan menabuh genderang. Menurut aturan sebelumnya, putra mahkota Chu yang maju untuk memukul genderang dan membunyikan lonceng, yang juga melambangkan pembawa takdir Chu. Petik 2. Tapi sekarang tidak ada putra mahkota di Chu, siapa yang akan membunyikan lonceng dan genderang? Apakah itu pangeran ketiga? Masih Yang Mulia Pangeran Chen. Siapapun yang akan membunyikan lonceng dan menabuh genderang, selama dia melakukannya, itu berarti dia akan memikul takdir kerajaan Chu dan menjadi kaisar Chu berikutnya. Semua orang tahu betul bahwa tidak peduli apakah pangeran ketiga yang pergi membunyikan lonceng dan menabuh genderang, atau Yang Mulia Chen Wang yang turun untuk membunyikan lonceng dan menabuh genderang, dia akan memikul takdir kerajaan Chu dan menjadi kaisar Chu berikutnya. Semua prajurit mengangkat kepala mereka dan memandang Yang Mulia Chen Wang dan pangeran ketiga, ingin melihat siapa yang akan menjadi penguasa Chu di masa depan. Di tengah perhatian semua orang, Kaisar Chu berbalik dan memandang Yang Mulia Chen Wang dan Yang Mulia pangeran ketiga yang rendah hati. Keduanya tidak bergerak, dan mereka mendengarkan dengan seksama perintah Kaisar Chu. Pada saat yang sama, jantung keduanya berdebar kencang, dan mereka juga tahu bahwa Kaisar Chu berikutnya meminta mereka untuk membunyikan lonceng dan menabuh genderang, yang sama artinya dengan mengumumkan kepada dunia siapa yang akan menjadi Kaisar Chu berikutnya dari kerajaan Chu. Mata lembut Kaisar Chu melirik bolak-balik ke arah pangeran ketiga dan Yang Mulia Chen Wang, lalu akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, menurut aturan masa lalu, pada hari ulang tahunku, putra mahkota akan membunyikan lonceng dan genderang untuk mengumumkanku kepada dunia. Tapi sekarang di dalam keluarga kerajaan-kerajaan Chu, tidak ada putra mahkota. Petik 2. Itua. Kalau begitu biarkan Kaisar datang sendiri. Setelah Kaisar Chu selesai berbicara, ia berbalik dan berjalan menuju lonceng besar. Ia menggunakan kekuatan dahsyatnya, mengayunkan pin penembak, dan meledakkannya ke arah lonceng besar. Boom! Suara lonceng yang dalam dan menggelegar segera bergema, langsung menuju langit, dan menggema di langit dan bumi. Udara ungu seluas 80.000 li di atas langit tampak tertarik, seperti corong, jatuh dari langit dan mengalir ke tubuh Kaisar Chu. Segera setelah itu, Kaisar Chu pergi ke depan, gendang pengiring, lagi dan memukul gendang pengiring. Suara gendang bumi bergema di langit dan bumi, dan separuh energi ungu lainnya juga jatuh dari langit dan mengalir ke tubuh Kaisar Chu. Persembahan kepada langit, setelah upacara. Ketika ayah mertuamu mendengar denting lonceng pengiring langit dan gendang pengiring bumi, suara keras itu segera sampai ke hadirin. Silakan pergi ke kuil leluhur dan ikut serta dalam upacara pemujaan leluhur pada hari ulang tahun Kaisar Chu. Kata ayah mertuamu kepada para prajurit di lapangan di bawah. Seketika itu juga, para prajurit di lapangan menangkupkan tangan mereka dan berkata, selamat kepada kerajaan Chu untuk generasi mendatang, dan semoga akan bertahan selamanya. 6162. Para pemimpin Sekte Tianshui, silakan ikuti hamba tua ini. Kasim tua yang sebelumnya memimpin Sekte Tianshui ke tempat persembahan kepada langit, kini berjalan sambil tersenyum dan memimpin Lin Bai dan yang lainnya menuju tempat persembahan kepada leluhur. Ayah mertuaku. Zhang Bailiu mengangguk sambil tersenyum, dan mengikuti di belakang bersama penguasa Chu Xi dan putra suci Lin Bai. Lin Bai melihat sekte dan keluarga lain, juga dipimpin oleh Kasim, berjalan menuju tempat pemujaan leluhur. Hampir semua sekte dan prajurit yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kaisar Chu, apa maksudnya ini?
Menabuh lonceng dan menabuh genderang sendiri. Ini sepertinya tidak sesuai dengan sistem leluhur Chu. Mungkinkah Kaisar Chu memiliki niat lain dalam melakukan ini? Banyak prajurit yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut berpikir dalam hati mereka sambil berjalan. Ekspresi Lin Bai tenang. Dari sudut pandangnya, negara Chu tidak memiliki putra mahkota, jadi bukan tidak mungkin Kaisar Chu sendiri yang membunyikan lonceng dan genderang. Pemimpin sekte, tanya Patriark Zhang Bailiu lembut sambil berjalan. Kaisar Chu sendiri yang membunyikan lonceng dan genderang, yang tampaknya bertentangan dengan sistem leluhur kerajaan Chu. Penguasa Cusi memikirkannya dengan serius, dan tersenyum canggung pada Zhang Bai. Hei, guru, saya tidak terlalu Anda tahu, keluarga putri tidak terlalu dihargai dalam keluarga kerajaan. Banyak sistem leluhur, saya hanya pernah mendengarnya, tetapi saya tidak tahu banyak tentangnya. Segera, penguasa Cusi memikirkannya lagi, tetapi tampaknya dalam sistem leluhur kerajaan Chu, memang tidak ada sistem bagi Kaisar Chu untuk secara pribadi membunyikan lonceng dan genderang. Patriark Zhang Bailiu mengangguk ringan, kalau begitu, apakah Kaisar Chu memiliki niat lain dalam melakukan ini? Meskipun putri keluarga kerajaan memiliki status rendah dalam keluarga kerajaan, Cusi pernah menjadi salah satu putri kesayangan Kaisar Chu. Meskipun dia tidak banyak tahu tentang sistem leluhur, dia sangat mengenal Kaisar Chu. Putri Cusi berpikir sejenak, ayahku memang agak bodoh beberapa tahun ini, tetapi ketika masih muda, dia juga seorang Mingjun dari generasi yang berbakat dan memiliki rencana yang matang. Jadi, kurasa kata Putri Cusi kepada Lin Bai dan Zhang Bailiu dengan sangat serius. Ayahku pergi membunyikan lonceng dan menabuh genderang sendirian, itu pasti memiliki makna lain. Kata-kata Cusi membuat Zhang Bailiu dan Lin Bai termenung, ada arti lain. Apa maksud Kaisar Chu? Saat Lin Bai dan yang lainnya berjalan dan mengobrol, tanpa disadari mereka telah sampai di depan kuil leluhur keluarga kerajaan Chu. Silakan tunggu di sini. Ayah mertuaku. Kasim yang memimpin Lin Bai dan yang lainnya membawa Lin Bai dan yang lainnya keluar kuil leluhur, lalu memerintahkan semua orang untuk menunggu di sini. Lin Bai melihat sekeliling dan mengamati tempat itu. Seperti tempat pemujaan langit, tempat itu dikelilingi oleh alun-alun yang luas. Tetapi berbeda dari tempat pemujaan langit, pusat tempat pemujaan langit adalah platform batu yang besar, sedangkan pusat alun-alun pemujaan leluhur adalah bangunan bundar megah setinggi sekitar 100 kaki. Ini adalah kuil leluhur negara Chu, di mana terdapat potret Kaisar Negara Chu dan prasasti spiritual Kaisar Negara Chu. Ada sebuah prasasti yang tergantung di pintu masuk kuil leluhur, dengan tulisan, abadi sepanjang zaman, di atasnya. Tidak lama kemudian, sebelum Kaisar Chu membawa keluarga kerajaan ke kuil leluhur, para prajurit di dalam dan di luar alun-alun kuil leluhur dengan cepat menjadi tenang, wajah mereka serius dan penuh hormat. Kaisar Chu membawa permaisuri, Yang Mulia Chen Wang, dan pangeran ketiga ke dalam kuil leluhur, sementara anggota keluarga kerajaan lainnya tetap berada di gerbang kuil leluhur. Lin Bai berdiri di alun-alun dan memandang ke arah kuil leluhur. Tampaknya ada lingkaran sihir kabur yang memisahkan Lin Bai dari pandangan yang jelas. Namun Lin Bai masih samar-samar melihat Kaisar Chu memegang dupa, berdiri di depan potret-potret dengan hormat mempersembahkan dupa. Baik proses pemujaan leluhur maupun proses persembahan kurban kepada surga sangatlah rumit. Lin Bai berdiri di alun-alun dan menunggu hampir 2 jam sebelum pemujaan leluhur resmi berakhir. Pemujaan leluhur, upacara telah selesai. Ayah mertuamu keluar dari kuil leluhur dan berkata dengan lantang kepada semua prajurit yang hadir. Selamat atas keabadian kerajaan Chu. Para prajurit yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut serentak mengucapkan selamat ketika mendengar upacara telah usai. Kaisar Chu keluar dari kuil leluhur saat itu, melihat sekeliling hadirin, dan berkata dengan lantang, terima kasih semuanya telah datang untuk menghadiri ulang tahun Kaisar. Sekarang sudah larut, dan saya telah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan jamuan makan di dunia perburuan. Silakan pergi ke dunia perburuan untuk menikmati jamuan makan. Terima kasih, Kaisar Chu. Semua yang hadir menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Para sesepuh Tian Suizong, silakan ikuti saya. Saya akan membawa kalian ke dunia perburuan dengan kereta rusa. Kasim tua itu datang menemui Lin Bai dan Tian Suizong. Terima kasih, ayah mertua. Setelah Zhang Bailiu berterima kasih, ia mengikuti Kasim tua itu ke tempat kereta rusa berada. Prosesi ulang tahun Kaisar Chu sangat rumit. Ini hanyalah proses yang harus diikuti Lin Bai, dan sudah memakan waktu sehari. Adapun proses lainnya, Lin Bai tidak berhak untuk ikut serta. Ia juga tidak ingin ikut serta. Saat ini, setelah proses pemujaan leluhur selesai, Kaisar Chu mengatur agar semua orang pergi ke dunia perburuan, dan Lin Bai tidak perlu mengikuti seluruh proses selanjutnya.
Meninggalkan kuil leluhur negara Chu, terdapat kereta rusa yang diparkir di jalan kekaisaran di luarnya. Kasim tua itu memimpin Lin Bai dan yang lainnya untuk menemukan kereta rusa milik Tian Suizong. Setelah Lin Bai dan yang lainnya naik ke kereta, Kasim tua itu mengemudikan kereta rusa dan meninggalkan kota kekaisaran dengan tertib. Di mana dunia perburuan? Tanya Lin Bai penasaran setelah naik ke kereta rusa. Zhang Bailiu mengerutkan kening dan berkata, pintu masuk ke dunia perburuan dianggap sebagai rahasia tertinggi di Chu, dan umumnya tidak mudah diketahui. Penguasa Cusi berkata kepada Lin Bai, menurut peraturan masa lalu, saluran transmisi terpisah akan dibuka untuk ulang tahun Kaisar Chu, sehingga semua tamu yang menghadiri ulang tahun Kaisar Chu dapat pergi ke dunia perburuan. Kaisar Chu dan Permaisuri akan melewati pintu masuk sebenarnya nanti dan datang ke dunia perburuan. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Kereta rusa melaju di kota kekaisaran untuk waktu yang singkat, dan kembali ke sebuah alun-alun besar. Di alun-alun ini, terdapat tentara yang dijaga ketat menunggu dalam formasi. Di tengah alun-alun, terdapat gerbang cahaya besar setinggi sekitar 100 kaki dan lebar 10 kaki. Saat ini, gerbang cahaya dalam keadaan terbuka, dan melalui celah gerbang cahaya, samar-samar terlihat deretan pegunungan berhutan di ujung lainnya. Silakan ikut saya. Kasim tua itu memarkir kereta rusa di luar alun-alun, dan memimpin Lin Bai dan yang lainnya menuju gerbang cahaya. Tuan-tuan, ini adalah gerbang cahaya menuju dunia perburuan. Ujung lain dari gerbang cahaya adalah Gunung Siarah, dunia perburuan. Sambil memperkenalkan Lin Bai dan yang lainnya, Kasim tua itu memimpin Lin Bai dan yang lainnya menuju gerbang cahaya. Sebelum sampai di Guangmen, Kasim tua itu berjalan tanpa ragu-ragu. Penguasa Cusi dan Patriark Zhang Bailiu berjalan tanpa ragu-ragu. Lin Bai selangkah di belakang dan masuk. Saat ia melangkah melewati tirai cahaya, Lin Bai jelas merasakan kekuatan yang merobek, seolah-olah ia telah memasuki dunia lain. Melangkah melewati gerbang cahaya, Lin Bai merasakan hembusan angin lembut dengan suasana primitif dan liar menyentuh pipinya. 6163. Begitu melewati gerbang cahaya, Lin Bai merasakan hembusan angin lembut menyentuh pipinya. Dalam hembusan angin ini, Lin Bai merasakan kembali napas liar yang primitif. Keluar dari gerbang cahaya, Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tempat ini adalah dunia primitif yang megah. Pegunungan menjulang tinggi ke langit, hampir setengah bagian atasnya tidak terlihat. Pepohonan sangat rimbun, dan setiap pohon perlu dipeluk oleh 10 orang. Bahkan tanaman merambat mati di hutan pun seperti ular piton raksasa, yang sangat menakutkan. Hei! Sebuah kicauan burung yang keras dan jernih menarik perhatian para prajurit yang baru saja tiba di sini. Bahkan Lin Bai pun tak kuasa mendongak, dan melihat bahwa di atas langit berawan, lapisan awan yang semula jernih tiba-tiba berwarna merah. Seolah-olah ada api abadi yang menyala di atas langit. Dari awan api itu, muncul seekor burung ilahi yang agung dan tampan, bermandikan api, melesat keluar dari awan api dan berpacu menuju utara. Peon api. Lin Bai memutar mata Dharma Asura dan melihat lebih dekat. Bukankah penampakan makhluk ini persis sama dengan spesies alien yang dibutuhkan Weng Wuchuan? Phoenix api terbang tinggi ke langit, dan semburan api menyebar, dengan cepat membakar hutan di bawahnya. Seolah merasakan tatapan Lin Bai, Phoenix api yang terbang tinggi di langit menoleh ke arah hutan di bawahnya. Melalui lingkaran sihir, Lin Bai bertukar pandangan. Namun hanya dengan satu pandangan ini, mata Phoenix Lin Bai dan Huo Feng Huang saling bertatap muka, dan tiba-tiba Lin Bai merasa panas dan tidak nyaman di sekujur tubuhnya, seolah jatuh ke dalam tungku, dan darah di seluruh tubuhnya menguap dengan cepat. Lin Bai buru-buru mengalihkan pandangannya, dan menggunakan kekuatan kultivasinya untuk membela diri, lalu menekan semburan api yang bergejolak di tubuhnya. Betapa kuatnya basis kultivasi ini. Setidaknya ini semua adalah spesies alien dari alam Hunyuan Daoguo. Lin Bai sangat terkejut dalam hatinya. Huo Feng Huang hampir membakarnya menjadi abu hanya dengan menatapnya. Untungnya, basis kultivasi Lin Bai tidak lemah. Jika dia adalah seorang seniman bela diri biasa, dia mungkin akan musnah dalam sekejap hanya dengan menatap Phoenix api itu. Spesies alien prasejarah dan liar di dunia perburuan jauh lebih kuat daripada yang ada di Taman Perburuan Langit Timur dan Taman Perburuan Langit Selatan. Phoenix api terbang ke utara, membakar separuh langit di sepanjang jalan, dan perlahan menghilang dari pandangan Lin Bai. Hehe, Lin Bai tersenyum getir pada dirinya sendiri, senior Wuchuan Weng menginginkan benda ini. Ini terlalu berlebihan untukku. Dalam daftar yang diminta Weng Wuchuan kepada Meng Yelai untuk diberikan kepada Lin Bai, hanya ada satu nama alien, yaitu Phoenix Api. Melalui nama itu,
Meskipun Lin Bai tahu bahwa asal-usul Phoenix Api tidaklah sederhana, tetapi dia tidak menyangka tatapan pihak lain akan membuatnya begitu tidak nyaman. Wang Wuchuan meminta Lin Bai untuk memburu dan membunuh Huo Fenghuang. Ini terlalu berat untuk Lin Bai, bukan? Tuan-tuan, ikuti saya. Kasim tua itu juga terkejut melihat Phoenix Api terbang tinggi ke langit, dan dia baru berbicara setelah Phoenix Api itu pergi jauh. Memimpin Lin Bai dan yang lainnya menuju lokasi perjamuan. Lin Bai bertanya kepada Zhang Bailiu, Patriark, apa asal-usul burung suci yang terbang tinggi di langit tadi? Zhang Bailiu melihat ke utara, awan yang terbakar di langit belum sepenuhnya menghilang, dan masih ada bercak merah di langit. Dia berkata dengan suara rendah, jika tebakanku benar, itu seharusnya salah satu spesies alien terbaik di dunia perburuan, Phoenix Api. Phoenix Api adalah makhluk yang diciptakan oleh keluarga Phoenix dan esensi api bawaan di zaman kuno. Ia mengandung darah keluarga Phoenix dan esensi api bawaan. Ia dapat dianggap sebagai spesies alien peringkat pertama di dunia perburuan. Ia sangat kuat. Jika Anda bertemu dengannya di dunia perburuan, sebaiknya hindari. Patriark Zhang Bailiu memberikan pengingat khusus. Menghindari. Senior Wuchuan Wang meminta saya untuk memburunya. Lin Bai tersenyum kecut. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, mungkin tidak setiap Phoenix Api sekuat itu. Pasti ada Phoenix Api yang lemah, bukan? Meskipun mustahil untuk mengalahkan Phoenix Api pada tahap puncak ini, jika Anda bertemu beberapa Phoenix Api yang kekuatannya sebanding dengan alam Tai Dao Guo, Anda mungkin masih memiliki kesempatan. Penguasa Cusi memandang Huo Fenghuang yang pergi, matanya yang besar penuh dengan kejutan. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu makhluk legendaris tepat setelah aku datang ke dunia perburuan. Ini waktu yang tepat. Penguasa Cusi benar, spesies alien di dunia perburuan dianggap punah di dunia iblis dan dunia roh. Melihat dunia iblis dan dunia roh saat ini, kecuali beberapa keluarga besar dan sekte yang mampu memelihara spesies alien ini, spesies alien lainnya telah lama menghilang dari dunia luar. Ia datang dari kota kekaisaran melalui gerbang cahaya dan tiba di Gunung Ziarah di dunia perburuan. Mengikuti jejak Kasim tua, menyusuri jalan setapak Gunung Ziarah, hingga ke puncak gunung, terlihat sebuah istana peri yang megah. Istana peri ini dibangun di atas awan, dengan pilar giok putih yang menopang tulang punggung istana, dan ubin berglasur warna-warni di atasnya memantulkan sinar matahari. Naik ke surga. Ini bukan pertama kalinya Lin Bai melihat istana ini. Dia pernah melihat bangunan serupa di Istana Surgawi sebelumnya ketika dia berada di Taman Perburuan Surga Timur dan Taman Perburuan Surga Selatan. Sekarang, banyak pendekar telah tiba di dalam dan di luar Yuhua Tiangong. Terutama di alun-alun di luar Yuhua Tiangong, tempat duduk yang terbagi sudah penuh dengan sekte biasa dari seluruh dunia iblis. Perjamuan Kaisar Chu juga dibagi menjadi 3 tingkat. Tak perlu dikatakan, 15 kekuatan besar adalah tamu kehormatan di Yuhua Tiangong. Sekte dan keluarga teratas lainnya di dunia iblis juga akan memasuki Yuhua Tiangong, di mana mereka memiliki tempat. Adapun keluarga dan sekte biasa lainnya, mereka hanya dapat duduk di alun-alun di luar Yuhua Tiangong. Sebagai contoh, Sekte Iblis Abadi, meskipun telah menempuh ribuan mil untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, Sekte Iblis Abadi hanya dapat dianggap sebagai sekte biasa, dan hanya dapat duduk di luar Yuhua Tiangong. Terlebih lagi, ketika Sekte Iblis Abadi datang ke dunia perburuan, akan ada batasan jumlah orang, tidak lebih dari 10 orang. Ketika Lin Bai, penguasa Cusi, dan Patriark Zhang Bailiu berjalan melewati alun-alun, banyak prajurit di tempat duduk di kedua sisi alun-alun menoleh untuk melihat Lin Bai dan yang lainnya. Itu putra suci Sekte Tianshui, Pangeran Serigala Lin Bai. Sekte teratas telah datang, yang berarti pengorbanan Kaisar Chu kepada surga dan leluhur telah selesai. Apakah perjamuan akan segera dimulai? Aku telah melihat Tuan Serigala. Salam, Tuan Serigala. Ketika Lin Bai berjalan melewati alun-alun, banyak prajurit bangkit satu demi satu, tersenyum dan memberi hormat kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, dan berjalan ke Yuhua Tiangong selangkah demi selangkah tanpa berhenti. Cek-cek, naik ke surga. Aku tidak tahu kapan kita bisa memasuki Yuhua Tiangong dan menjadi tamu di istana hari itu. Banyak orang melihat sosok Lin Bai menghilang ke gerbang Yuhua Tiangong dengan mata iri. Tempat duduk di Yuhua Tiangong bukan hanya berarti bisa mengobrol dan tertawa riang dengan para petarung top di dunia iblis, tetapi juga simbol identitas dan status. 6164. Ini adalah tempat duduk milik Sekte Tianshui. Silakan duduk dan beristirahat. Seorang pelayan akan membawakan makanan dan minuman lezat nanti. Kasim tua itu membawa Lin Bai dan yang lainnya ke Yuhua Tiangong,
dan dari kejauhan, Lin Bai melihat tempat duduk di mana Bai Yifei dan yang lainnya duduk. Benar saja, Kasim tua itu juga membawa Lin Bai dan yang lainnya ke tempat duduk tersebut. Di Yuhua Tiangong, terdengar melodi yang jernih dan merdu, dan para penyanyi yang dilatih oleh Yue Gong dan Ming Yue Fang menari di aula mengikuti melodi tersebut. Kedua sisi aula sudah dipenuhi oleh para pendekar dari sekte-sekte paling makmur dan sekte-sekte teratas dari seluruh dunia iblis, makan, minum, dan bersenang-senang sambil menikmati tarian yang dibawakan oleh penyanyi yang memesona. Ada 3 keajaiban di negara Chu, pemandangan indah, wanita cantik, dan anggur berkualitas. Jika berbicara tentang tempat dengan wanita tercantik di seluruh dunia iblis, negara Chu pastilah salah satunya. Oleh karena itu, banyak prajurit yang hadir melihat sosok anggun penyanyi yang menari di aula, dan mata mereka berbinar, terutama para prajurit dari wilayah utara yang datang dari tempat yang sangat dingin di utara, dan mereka menatap wanita-wanita itu seperti serigala. Para prajurit dari wilayah utara sama sekali tidak menyembunyikan keserakahan di mata mereka berbinar seperti binatang buas, dan mereka ingin menerjang maju dan menelanjangi semua pakaian para penyanyi itu. Para prajurit dari wilayah lain mencemooh tatapan mata para prajurit dari wilayah utara. Terutama para prajurit dari wilayah timur, mereka mendengus dingin dengan jijik, dan mengutuk dalam hati, sekelompok barbar utara. Metropolitan. Leluhur tua. Saudara Sengsi. Melihat Lin Bai dan yang lainnya mendekat, Bai Yifei dan sekelompok prajurit sekte Tian Sui buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Patriark Zhang Bailiu berwajah muram, dan mengangguk sedikit, tidak apa-apa jika kalian tidak membuat masalah, duduk saja dan tunggu sampai pesta ulang tahun dimulai. Lin Bai dan yang lainnya segera duduk, dan mendongak, Yuhua Tiangong yang besar sudah dipenuhi ribuan pendekar, terbagi dalam berbagai area. Para pendekar ini semuanya berasal dari sekte dan kekuatan teratas di dunia iblis. Setelah kedatangan Lin Bai dan yang lainnya di Yuhua Tiangong, para pendekar dari keluarga sekte teratas lainnya dan keluarga sekte makmur juga tiba satu demi satu. Tidak lama kemudian, Huang Qingyun, putri suci dari Istana Teratai Suci, Chen Yule, putra suci dari keluarga Chen, Qian Hen, putra suci dari keluarga Qian, Meng Qinxian, putra suci dari sekte Fantian, dan yang lainnya juga tiba di Yuhua Tiangong. Ketika mereka duduk, seorang pelayan muda membawakan makanan dan minuman lesat. Jamuan makan malam Kaisar Chu belum dimulai, jadi hidangan dan anggur yang disajikan saat ini hanyalah makanan pembuka. Lin Bai memperhatikan dengan saksama 9 xiaodi dan sebotol anggur berkualitas yang diletakkan di atas meja di depannya. Di antara 9 xiaodi, 6 di antaranya berisi irisan daging. Lin Bai memperhatikan irisan daging itu dengan saksama. Koki yang bertugas memotong pasti seorang ahli pisau. Setiap potongan daging memiliki ukuran dan ketebalan yang sama persis. Irisan dagingnya sangat jernih, dan Anda dapat melihat tembus pandang dengan mata telanjang saat mengambilnya dengan sumpit. Lin Bai memakan sepotong, tetapi dia tidak tahu jenis binatang spiritual apa daging ini. Rasanya sangat lezat hingga meleleh di mulut, dan mengandung energi ki dan darah yang sangat murni. Di antara 3 xiaodi lainnya, 2 di antaranya berisi hidangan yang dimasak dengan ramuan virus. Meskipun Lin Bai tidak tahu asalnya, dia mencicipinya sedikit, dan ramuan itu memiliki efek memperkuat fondasi dan menyehatkan vitalitas. Di xiaodi terakhir, ada 4 buah persik. Lin Bai langsung mengenali bahwa ini adalah buah spiritual yang tumbuh di pohon persik berusia 10.000 tahun, yang masing-masing mengandung energi spiritual yang sangat murni. Baik dimakan mentah maupun digunakan untuk alkimia dan pengobatan, buah ini merupakan bahan yang sangat baik. Hanya 1 buah persik spiritual saja, harganya di dunia luar sangat mahal. Sederhananya, 1 buah persik spiritual ini cukup bagi seorang pendekar di alam pil ilahi untuk langsung menembus ke alam aspirasi. Benda keramat seperti ini sebenarnya hanya makanan yang relatif umum di meja ulang tahun Kaisar Chu. Hal ini membuat Lin Bai menyesal bahwa negara Chu benar-benar kaya dan kuat. Lin Bai mendongak, dan ada buah persik spiritual 10.000 tahun di meja di depan hampir semua pendekar di Yuhua Tiangong. Tetapi tidak ada pendekar di luar Yuhua Tiangong. Ketika Lin Bai mendongak, ia kebetulan melihat Meng Qinxian di kejauhan, duduk di kursi seperti pedang, memakan buah persik sambil menonton wanita cantik menari. Meng Qinxian kebetulan melihat tatapan Lin Bai, dan ia mengedipkan mata pada Lin Bai dari udara. Saudara Lin, buah persik ini enak sekali. Lin Bai tersenyum kecut, bukankah kau bicara omong kosong? Buah persik roh 10.000 tahun, tentu saja rasanya enak. Chen Yule juga sepertinya menyadari tatapan mata antara Meng Qinxian dan Lin Bai, jadi dia tersenyum dan berkata, anggur ini bahkan lebih enak.
Lin Bai dan Meng Qinxian segera menunduk melihat kendi di atas meja ketika mendengar kata-kata itu. Mengambil kendi, dia sedikit menghirup aroma anggur. Aroma anggur keluar, membuat Lin Bai sangat mabuk. Perasaan ini seperti anak yang hilang yang telah berkelana selama bertahun-tahun, menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah, dan menyantap bubur panas. Anggur yang enak. Lin Bai menghela napas dalam hatinya, tapi rasanya kurang kuat. Meskipun Lin Bai bukan peminum, tetapi beberapa waktu lalu, karena ingin memahami niat pedang King Lian dari Dewa Pedang King Lian, dia tidak pernah meninggalkan anggur darah naga-nya sepanjang hari. Selama periode waktu ini, Lin Bai juga banyak minum anggur yang enak, sehingga dia secara alami dapat merasakan kehalusan anggur dalam kendi itu. Anggur ini adalah jenis sake, dengan aroma tajam dan rasa yang lembut, tetapi tidak kuat, meminumnya seperti minum air, tidak akan membuat orang mabuk. Apa yang kau bicarakan? Tiba-tiba, sebuah gelang di pergelangan tangan Lin Bai tiba-tiba memancarkan cahaya, diikuti oleh transmisi suara ke telinga Lin Bai. Jelas bukan hanya Lin Bai yang mendengar transmisi suara itu, tetapi Chen Yule, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, Lu Qingjun, dan yang lainnya juga mendengarnya. Mereka semua menunduk melihat gelang di pergelangan tangan mereka. Gelang ini adalah hadiah yang diberikan Qian Hen kepada Lin Bai dan yang lainnya selama perburuan terakhir di Taman Perburuan Dongtian. Gelang itu disebut gelang konsentris. Benda ini awalnya digunakan oleh beberapa dari mereka untuk berkomunikasi ketika mereka berburu di Taman Perburuan Dongtian. Setelah perburuan di Taman Perburuan Dongtian, Lin Bai dan yang lainnya tidak mengembalikannya. Suara Qian Hen. Setelah Lin Bai mendengar suara itu, dia langsung menebak bahwa itu adalah Qian Hen. Dia segera menoleh dan melirik ke tempat duduk keluarga Qian, dan melihat bahwa Qian Hen kebetulan memegang gelas anggur, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Lin Bai mengambil gelas anggur itu sambil tersenyum, dan minum segelas bersama Qian Hen. Benda ini masih bisa digunakan. Karena masih seperti ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi, kata Meng Qinxian dengan gembira. Lu Qingjun juga menghela napas, benar, di Yuhua Tiangong, ada monster-monster tua dari seluruh dunia yang duduk di depan, belakang, kiri, dan kanan. Hanya auranya saja yang membuat orang takut setengah mati. Nada suara Nisang sedikit tercengang, pokoknya, aku bahkan tidak berani bernapas. Meng Qinxian berkata, Kakak Lin, kenapa kau tidak bicara? Lin Bai menjawab dengan marah, bukankah ini minum-minum? Meng Qinxian tertawa dan berkata, Kakak Lin, buah persik ini enak sekali. Sementara beberapa orang mengobrol, Qian Hen diam-diam memanggil pelayan, mengeluarkan beberapa gelang konsentris lagi dari tas penyimpanan, dan meminta pelayan untuk memberikannya kepada Lin Bai, Monan, Li Xuanqiu, Yi Song, Huang Qingyun dan lainnya. Gelang konsentris ini, setelah aku kembali, aku meminta seseorang untuk menyempurnakannya lagi, kali ini transmisi suaranya akan lebih akurat. Qian Hen berbisik lagi. 6165. Lin Bai mengambil gelang konsentris yang dikirim oleh Qian Hen dari pelayan. Gelang ini tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Gelang perak bertatahkan 12 batu permata dengan warna berbeda. Dan ke-12 batu permata ini mewakili 12 prajurit aliansi yang berburu kali ini, yaitu Lin Bai, Chen Yule, Qian Hen, Yi Song, Sui Mo dan Huang Qingyun, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, Lu Qingjun, Monan, Li Xuanqiu. Gelang konsentris yang telah dikorbankan kembali oleh Qian Hen lebih mudah untuk menentukan arah, dan transmisi suaranya lebih jelas, yang dapat mencapai tingkat transmisi dan enkripsi suara. Dan tidak perlu berbicara melalui bibir dan gigi, hanya gerakan keyakinan prajurit dapat menggunakan gelang konsentris untuk menyebarkan kata-kata. Jadi di permukaan, tampaknya Lin Bai, Meng Qinxian, Lu Qingjun, dan Chen Yule semuanya duduk di tempat duduk mereka, makan, minum, dan bersenang-senang dalam diam, tetapi sebenarnya, mereka sudah mengobrol di dalam gelang konsentris. Oh, kenapa kalian belum mulai? Meng Qinxian duduk tenang di kursi sambil makan buah persik, tetapi suara Meng Qinxian yang sangat tidak sabar terdengar dari kelompok wanita itu. Kami tidak terburu-buru, lalu untuk apa kau terburu-buru? Monan menjawab sambil tersenyum. Meng Qinxian menyeringai dan berkata, Nona Monan, apakah Anda tidak tahu bahwa pria sangat cemas? Mendengar ini, Monan tersipu malu. Entah mengapa, Monan mengerti maksud Meng Qinxian, dasar anak manja. Melihat tingkah laku Monan yang aneh, seorang tetua Xingzong bertanya dengan penasaran, Monan, ada apa? Apakah kau merasa tidak nyaman? Tetua itu tentu saja tidak tahu tentang obrolan antara Monan dan para putra dan putri suci lainnya,
dan Mo Nan tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata banyak. Kata-kata Meng Qinxian yang tidak terkendali segera memicu kritik verbal dari beberapa wanita. Meng Qinxian harus berulang kali meminta maaf di kelompok wanita itu, dan baru kemudian keluhan para wanita itu mereda. Semuanya, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah harus bertanya atau tidak. Pada saat ini, Lu Qingjun tiba-tiba berbicara. Meng Qinxian mengerutkan bibir dan berkata, bicaralah jika ada yang ingin kau katakan, jangan bersikap seperti ibu mertua, tidak ada orang luar di sini. Lu Qingjun juga tahu bahwa Meng Qinxian berhati lurus, dan dia tidak berdebat dengan Meng Qinxian, jadi dia berkata, di tempat Kaisar Chu mempersembahkan kurban kepada surga yang baru saja berakhir, Kaisar Chu secara pribadi membunyikan lonceng dan menabuh genderang, yang tampaknya tidak sesuai dengan sistem leluhur negara Chu. Saudara Chen, Saudara Lin, Nona Huang, Saudara Qian, Nona Sui. Kalian semua adalah prajurit dari kerajaan Chu. Apakah Kaisar Chu memiliki makna tersendang di balik tindakannya ini? Lu Qingjun sekali lagi membahas apa yang terjadi selama pengorbanan kepada surga. Meskipun Lin Bai tidak banyak tahu tentang aturan Chu, dia mendengar banyak orang membicarakan masalah ini di sepanjang jalan, dan dia tahu bahwa itu telah menimbulkan kehebohan. Qian Hen bertanya, Saudara Lu, mengapa Anda begitu khawatir tentang masalah ini? Lu Qingjun berkata dengan suara rendah, Saudara Qian, ini adalah waktu yang penuh peristiwa di alam iblis timur, dan banyak kekuatan sedang menantikan ulang tahun Kaisar Chu kali ini. Kau dan aku tahu betul bahwa jika terjadi kesalahan dalam transfer kekuasaan selama ulang tahun Kaisar Chu, kemungkinan besar akan menyebabkan perang peri di alam iblis timur. Baik Qi Juecheng maupun Lu tidak ingin melihat orang-orang di wilayah timur alam iblis terbakar sampai mati. Lu Qingjun duduk di kursi, tampaknya minum anggur dalam diam, tetapi sebenarnya mulai menyampaikan pesan dalam gelang konsentris. Negara Chu, sebagai salah satu dari 16 kekuatan paling makmur di alam iblis, adalah salah satu dari 4 kekuatan paling makmur di wilayah timur alam iblis. Pengalihan kekuasaan di negara Chu tidak hanya akan memengaruhi perubahan di negara Chu, tetapi juga akan memengaruhi kekacauan di seluruh alam iblis timur dan bahkan alam iblis. Seperti yang dikatakan Lu Qingjun, seluruh dunia iblis sekarang sedang mengamati pengalihan kekuasaan Chu. Dan kali ini, jika pengalihan kekuasaan dari negara Chu tidak berjalan lancar, sangat mungkin akan terjadi kekacauan di alam iblis timur. Dan sumber kekacauan ini pastilah negara Chu. Lin Bai mengirimkan transmisi suara ke gelang konsentris, semua orang tahu bahwa saya sudah lama tidak berada di Chu, dan saya baru saja mendengar leluhur dan penguasa membicarakannya. Tampaknya ini memang bertentangan dengan sistem leluhur Chu. Tetapi saat ini, penguasa sekte Tianshui dan para leluhur tidak begitu mengerti apa niat lain Kaisar Chu dalam melakukan ini. Lin Bai adalah orang pertama yang menyatakan bahwa dia tidak banyak mengetahui tentang situasi tersebut. Setelah Chen Yule berpikir sejenak, suara itu terdengar, keluarga Chen juga tidak banyak tahu tentang ini. Proses pengorbanan Kaisar Chu ke surga diatur oleh keluarga kerajaan, dan keluarga Chen tidak mungkin tahu lebih banyak tentang itu. Huang Qingyun menggelengkan kepalanya tanpa suara, dan berkata singkat, aku juga tidak tahu. Sui Mo dan berkata dengan bodoh, apa yang kau bicarakan? Apa yang begitu menarik tentang lonceng besar dan genderang besar? Siapapun yang suka memainkannya bisa melakukannya. Semua orang tahu bahwa Sui Mo dan kurang cerdas, jadi mereka tidak terlalu mempedulikannya. Setelah mendengar suaranya, mereka hanya tersenyum dan tidak memarahinya. Pada akhirnya, Qian Hen lah yang berkata, keluarga Qian telah menerima beberapa berita. Mata Lin Bai tiba-tiba berbinar. Bahkan Putri Suzerain Chu Si, putri keluarga kerajaan, pun tidak mengerti. Keluarga Qian ternyata tahu sesuatu. Lu Qingjun bertanya, Saudara Qian, tolong jelaskan. Kau tidak perlu khawatir, kau akan membuat keputusan sendiri pada hari ulang tahunmu. Qian Hen berkata, banyak keputusan yang dibuat Kaisar Chu tahun ini akan melanggar sistem leluhur negara Chu, yang mungkin akan mengguncang seluruh dunia iblis. Lin Bai menyipitkan matanya. Melalui kata-kata Qian Hen, dia sudah memiliki firasat akan datangnya badai. Banyak keputusan yang akan dibuat Kaisar Chu tahun ini akan melanggar sistem leluhur. Tampaknya apa yang akan dilakukan Kaisar Chu tidak sesederhana itu. Lu Qingjun bertanya, sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik pada siapa yang akan menjadi Kaisar Chu di kerajaan Chu. Yang lebih kupedulikan adalah, akankah wilayah timur alam iblis menjadi kacau karena ini? Qian Hen tersenyum dan berkata, kekacauan, pasti kekacauan. Kali ini, Qian Hen memberikan jawaban yang tepat. Mendengar jawabannya, semua orang tersentak. Tapi, mendengar itu, gelang konsentris tiba-tiba terdiam,
dan suasana membeku, Qian Hen buru-buru menambahkan kalimat lain. Meng Qinxian berkata dengan marah, Dewa Kekayaan Kecil, biar kukatakan padamu, bisakah kau berhenti terengah-engah dan selesaikan bicaramu dalam satu tarikan napas? Monan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, begitulah. Li Xuanqiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak Qian, ketika kau repot-repot berbicara, selesaikan dalam satu tarikan napas, hati gadis kecil itu tidak tahan lagi. Qian Hen tersenyum masam, tapi semuanya, jangan khawatir, kapan dunia iblis akan damai? Kekacauan, pasti ada kekacauan. Tapi apakah itu, kekacauan besar, atau kekacauan kecil, itu tergantung pada metode 4 kekuatan besar di wilayah timur dunia iblis. Lin Bai juga mengerti kata-kata Qian Hen. Menurut apa yang dikatakan Qian Hen, dunia iblis pasti akan dilanda kekacauan, tetapi apakah itu kekacauan besar yang menyebar ke seluruh dunia atau kekacauan kecil di wilayah tertentu, itu tergantung pada pemikiran kelompok orang yang berada di puncak dunia iblis. Tetapi apapun itu, Lin Bai yakin akan satu hal. Setelah ulang tahun Kaisar Chu, situasi damai di alam iblis timur akan terganggu, dan alam iblis timur kemungkinan akan mengalami kekacauan untuk sementara waktu. Qian Hen berkata lagi, aku akan memberitahumu satu berita lagi. Semua orang meningkatkan semangat mereka dan menunggu suara dari gelang konsentris. Qian Hen melanjutkan, para pejuang dari utara telah mendekati gerbang Tianya, di perbatasan negara Chu, dan pertempuran berdarah meletus di luar gerbang Tianya sebulan yang lalu. Apa? Mendengar ini, semua putra suci dan orang suci, termasuk Lin Bai, berseru dari lubuk hati mereka.